Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman pejuang P3K, terutama untuk mapel PJOK tingkat SMP, sampai SMA, SMK. Yuk kita ngerjakan soal pada review pembelajaran pada pembelajaran kelima, yaitu konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya. Nah, ini saya sudah masuk ke review pembelajarannya. Apakah teman-teman sudah masuk ke sini juga? Kalau sudah masuk, kita langsung kerjakan, kita bahas bersama-sama ya. Nanti silahkan komentar di kolom komentar. Oke, soal nomor 1. Rekreasi yang berbentuk aktivitas olahraga atau sebaliknya, olahraga dalam bentuk rekreasi akan berpengaruh pada peningkatan A. Fisik, mental, dan budaya. Mental, fisik, dan sosial. Mental, sosial, spiritual. Fisik, spiritual, dan sosial. Fisik, mental, dan spiritual. Ini apa ini? Fisik, mental, rekreasi yang olahraga, terus baliknya. Ini kalau fisik sudah jelas ya. Fisik, mental, dan spiritual ini. Sepertinya. Oke ya, kita lanjut saja. Nomor 2, kriteria kesehatan menurut WHO adalah sehat secara fisik, mental, sosial, dan budaya. Langsung kita bahas saja ya. Kalau fisik iya pasti, mental pasti, sosial dan budaya ini sama ya. Ini menurut saya ini bukan. Sehat secara fisik, spiritual, sosial dan lingkungan. Sosial dan lingkungan ini sama. Sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Fisik, mental, spirit, sosial. Iya ya, ada ya. Penilaian spiritual sama sosial ada sendiri ya. Spiritual agama. Sosial PPKN. Itu sih bedanya. Kalau yang lain nih sama ya. Ada sosial, lingkungan kan sama. Sosial, budaya sama ya. Fisik, mental, spiritual, sosial. Ya. Oke, lanjut. Nanti kita lihat betulnya berapa. Oke, nomor 3. Dalam penjas ruang lingkup materi yang diajarkan anak supaya anak mampu menguasai cabang olahraga di bawah ini adalah kecuali dalam penjas ruang lingkup materi yang diajarkan supaya anak mampu menguasai cabang olahraga. Oke, pertama permainan dan olahraga. Ini permainan nih cabang olahraga. Cabang ya, permainan dan olahraga ini merupakan cabang olahraga. Bukan materi ya. Gimana ya? Nanti kita lihat. Aktivitas kebugaran, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air. Nah, kalau kita melakukan aktivitas kebugaran, pasti supaya anak itu harapannya mampu menguasai salah satu cabang olahraga karena berlatih untuk bugar. Berlatih senam supaya bugar. Dan akhirnya anak bagus, sehat dalam melakukan, mampu lah kalau sudah sehat, bugar kan mampu melakukan cabang olahraga. Ritmik juga sama ya, pengaruh juga. Ruang lingkup kan ini, ruang lingkup materi. Kemudian aktivitas air, berenang, fungsinya bagus sekali. Semua atlet harus berenang. Fungsinya untuk meningkatkan kemampuan dalam olahraga yang dikuasai tadi, yang ditekuni tadi. Ritmik juga, atlet harus ritmik, harus senam, harus latihan kebugaran. Nah, berarti kalau permainan dan olahraga ini khusus untuk cabang dan
permainan bola besar dan bola kecil ini ya sepertinya. Sama atletik kalau olahraga ini. Nah, sedangkan silatnya gimana? Nah, kan saya sih pilih ini A. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 4. Kemampuan berpikir dan memahami sesuatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi dari tahap belajar gerak. Kemampuan berpikir dan memahami sesuatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi tahap belajar asosiatif, otomatisasi, ini otomatis ya, manipulatif, gerak meniru ya, ini bukan berpikir. Kognitif, ini pengetahuan, hanya pemahaman saja. Afektif tuh sikapnya ya, saya pilih asosiatif. Nah, kita lihat aja nanti. Lanjut, untuk menguasai suatu keterampilan gerak dengan sempurna, tentunya ada tahapan belajar gerak yang harus dipahami. Ada 3 tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna atau otomatis. Ketiga tahap tersebut adalah apa? Kognitif, asosiatif, otomatisasi. Kognitif, asosiatif, lokomotor. Kalau ada lokomotor berarti ada non-lokomotor ya. Kognitif, afektif, psikomotor. Ini kan keterampilan ya. 3 tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tingkat keterampilan. Kognitif, manipulatif, otomatisasi, asosiatif, lokomotor, manipulatif. Kognitif, asosiatif, dan otomatisasi ya. Saya pilih ini saja. Iyalah, itu saja. Lanjut nomor 6. 2 soal lagi. Jika siswa belajar pukulan backhand tenis ya, tenis apa ini? Tenis ya, tenis lapangan ya, backhand tenis lapangan ya. Namun sebelumnya mempelajari pukulan backhand bulu tangkis. Oke. Backhand tenis dan backhand bulu tangkis. Maka gerakan backhand yang telah dipelajari baik dalam bermain tenis dan bulu tangkis tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan. Ya. Karena pas main backhand tenis tidak belajar backhand tenis ya, tapi backhandnya bulu tangkis. Tidak signifikan. Kondisi tersebut dalam konsep belajar gerak disebut transfer langsung, transfer positif negatif, transfer positif, transfer negatif, transfer tidak langsung. Di sini transfer benar ya, karena sesama-sama menggunakan pukulan backhand. Sebelumnya dia sudah mempelajari pukulan backhand namun di bulu tangkis. Tapi yang dipukul nih pas main tenis. Berarti dia transfer benar. Nah, karena di sini dikatakan bahwa tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan, berarti saya akan pilih transfer negatif. Kalau transfer langsung enggak ya. Positif harus signifikan dong. Positif negatif kan ini tidak langsung enggak lah. Ini langsung transfer nih. Ya, oke. Nomor 7 terakhir. Untuk bisa bugar dan menguasai beberapa teknik bermain bola besar, maka ruang lingkup materi pembelajaran POJOK yang diajarkan adalah untuk bisa bugar dan menguasai beberapa teknik permainan bola besar. Maka ruang lingkup materi pembelajaran PJOK yang diajarkan adalah permainan bola voli, permainan bola basket, permainan bola keranjang, permainan dan olahraga, permainan sepak bola. Ini mana nih? Untuk bisa bugar dan menguasai beberapa teknik bermain bola besar, maka ruang lingkup materi pembelajaran PJOK yang diajarkan adalah kalau bola voli, bola basket, bola keranjang, sepak bola itu kan
berpermainan bola besar semua ya. Nah, di sini kan seperti soal yang di atas tadi, dia dikatakan di sini untuk bisa bugar dan menguasai beberapa teknik bermain bola besar. Nah, ya. Maka ruang lingkup materi pembelajaran PJOK yang diajarkan adalah permainan dan olahraga. Ya, di situ ada permainan bola besar, bola kecil. Nah, oke lah, kita coba klik finish anthem. Sudah terjawab semua, kita submit all. Betul berapa? Oh, betul 5 dari 7. Ya, mungkin nanti kita ulang lagi lah. Ini ya. Dimana salahnya kita cek. Oh, nomor 1 salah nih. Rekreasi yang berbentuk aktivitas olahraga atau sebaliknya olahraga dalam bentuk rekreasi akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan, harusnya mental, fisik, dan sosial. Mental, fisik, dan sosial, bukan mental, fisik, dan spiritual ya, terbalik. Ini secara fisik, mental, spiritual, dan sosial benar. Oh, ini permainan dan olahraga, iya betul kan. Tadi saya bilang di sini kan ruang lingkup materi apa yang akan kita ajarkan supaya anak itu mampu menguasai cabang olahraga, tapi kecuali ya, kecuali permainan dan olahraga lah ya. Kalau kan di sini cabang, kalau cabang kebugaran kita ajarkan aktivitas kebugaran, berarti betul. Kalau aktivitas senam berarti setelah kita ajarkan anak mampu melakukan senam. Nah, kalau kita ajarkan permainan dan olahraga berarti menguasai banyak ini, ada permainan bola besar, bola kecil, atletik juga ya, seperti itu. Kemudian ini, ini harusnya gerak kognitif ya, kemampuan berpikir. Iya. Berpikir dan memahami, bukan asosiatif ya. Maaf nih. Oke, nanti bisa dibetulkan. Kemudian ini untuk menguasai keterampilan nih kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Oke. Ini ya transfer negatif, betul ya, udah saya jelaskan tadi. Ini permainan dan olahraga. Oke, baiklah teman-teman. Semoga ini bisa membantu kita berdiskusi ya. Bukan hanya kita mendapatkan nilai bagus, tapi kita harus belajar memahami juga supaya nanti kalau banyak pertanyaan di soal P3K itu kan bermacam-macam, jadi kita bisa saling sharing. Oke, kalau suka dengan video yang seperti ini silahkan like, beri komentar, apabila perlu bisa di subscribe lah channel saya ini supaya makin berkembang lah, karena subscribe itu kan gratis dan saya juga semangat lah, tidak hanya buat percuma-cuma seperti ini. Oke, saya akhiri ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.